Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 metodologi penelitian. Adapun anggota kelompok kami yaitu Bagus Aprianto, Laura Patricia Maudi, Gifta Alifa Anurullah, dan Maulida Sakila Jasmine. Melalui video kali ini kami akan menjelaskan mengenai penyusunan proposal penelitian berdasarkan panduan skripsi UPN VJ dan protokol penelitian berdasarkan pedoman KEPK. Dalam penyusunan proposal, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu menentukan judul penelitian. Adapun judul penelitian pada proposal penelitian kami yaitu hubungan perilaku asuhan ibu di 1000 hari pertama kehidupan dengan kejadian stunting di Indonesia tahun 2021. Setelah kita menentukan judul penelitian, langkah selanjutnya dalam menyusun proposal penelitian yaitu menyusun bab 1. Bab 1 ini yang pertama terdiri dari latar belakang. Nah, latar belakang penelitian kita ini harus berdasarkan urutan atau rincian suatu masalah. Nah, yang pertama ini ada tentang peraturan atau perundang-undangan mengenai masalah dari penelitian yang akan kita bahas. Selanjutnya masih dalam latar belakang yaitu ada definisi dari 1000 hari pertama kehidupan dan juga ada lagi mengenai pentingnya status gizi anak dalam suatu masalah kesehatan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada definisi stunting dan data terkait prevalensi stunting di Indonesia. Nah, data ini sangat penting sebagai suatu masalah yang akan kita teliti dalam penelitian kita kali ini. Terakhir dalam latar belakang ini yaitu kita harus mengemukakan tujuan dari kita melakukan penelitian tersebut. Setelah kita menyusun latar belakang dari penelitian ini, selanjutnya kita harus menentukan rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu masalah-masalah apa saja yang akan kita teliti dalam penelitian kali ini. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam penelitian tersebut. Selanjutnya ada manfaat penelitian, merupakan hal yang diperoleh setelah tujuan penelitian tercapai. Selanjutnya yang terakhir ada ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian merupakan batasan banyaknya subjek yang tercakup dalam sebuah masalah penelitian tersebut. Kita lanjut ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka berisikan kajian literatur, penelitian terdahulu, dan kerangka teori. Kajian literatur berisikan teori-teori yang mendukung penelitian, yaitu pada penelitian kali ini berisikan perilaku asuhan ibu, 1000 HPK, dan stunting. Penelitian terdahulu menjadi sumber acuan penelitian sekarang dan pada perangkat teori berisi mengenai gambaran dari berbagai variabel yang Selanjutnya ada kerangka konsep di mana kejadian stunting ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor individu yang terdiri dari umur ibu, pengetahuan ibu, dan pekerjaan ibu. Lalu yang kedua ada faktor perilaku yang terdiri dari pemeriksaan kehamilan, perilaku persalinan, pemberian ASI dan MPASI, pemberian makan pada anak, serta pemeriksaan tumbuh kembang anak. Selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pertama ada variabel independen yang terdiri dari umur ibu, pengetahuan ibu, pekerjaan ibu, pemeriksaan kehamilan, perilaku persalinan, pemberian ASI, MPASI, serta makan pada anak, dan pemeriksaan tumbuh kembang anak. Sedangkan variabel dependennya adalah kejadian stunting di Indonesia. Lalu ada hipotesis penelitian di mana H0-nya yaitu tidak ada hubungan antara perilaku ibu di 1000 HPK dengan kejadian stunting di Indonesia, dan HA-nya yaitu ada hubungan antara perilaku ibu di 1000 HPK dengan kejadian stunting di Indonesia. Selanjutnya ada definisi operasional yang terdiri dari variabel penelitian baik independen maupun dependen. Definisi operasional yaitu definisi dari variabel penelitian, cara ukur ada angket dan antropometri, alat ukur ada kuesioner, skala ukur ordinal, serta hasil ukur. Selanjutnya, penelitian ini menggunakan desain yang bersifat analitik kuantitatif observasional dengan studi cross-seksional untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan perilaku asuhan ibu di 1000 HPK dengan kejadian stunting di Indonesia yang dilakukan dalam satu waktu. Penelitian ini dilakukan di Indonesia dalam kurun waktu 6 bulan dari Januari sampai Juni 2021. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh ibu yang ada di Indonesia, sedangkan sampelnya adalah 422 ibu yang mempunyai anak balita di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuesioner daring dan metode snowball sampling serta convenience sampling.
penelitian ini yaitu ibu yang mempunyai balita stunting usia 0 sampai 59 bulan dengan usia ibu maksimal 45 tahun tinggal di Indonesia dan bersedia menjadi responden. Sedangkan kriteria eksklusinya yaitu ibu yang mempunyai balita stunting dengan kelainan kongenital cerebral palsy, hidrocephalus atau spina bifida, balita yang sedang menderita diare, ispa ataupun malaria. Selanjutnya, data primer dari penelitian ini didapatkan langsung dari responden dengan menggunakan kuesioner dan pengukuran antropometri. Sedangkan data sekunder pada penelitian ini adalah data angka stunting di Indonesia yang diambil dari Riskesdas. Instrumen penelitian ini yaitu kuesioner, mikrotos, dan Dacin, di mana kuesioner yang digunakan berisikan variabel independen, sedangkan cara mengukur kejadian stunting dengan antropometri menggunakan mikrotos dan Dacin. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa dari 10 pertanyaan, hanya 3 yang dinyatakan valid karena memiliki nilai yang lebih tinggi dari R-tabel. 3 pertanyaan tersebut juga reliable karena nilai alfanya lebih besar dibandingkan dengan nilai standar Cronbach alpha. Selanjutnya ada pengolahan data. Yang pertama ada editing, yaitu langkah pengecekan raw data atau data yang ada dalam kuesioner untuk menghilangkan kesalahan dan melengkapi kekurangannya. Yang kedua untuk coding, contoh untuk pemberian kode umur ibu ketika penelitian dilakukan yaitu 0 untuk usia kurang dari 20 tahun, 1 untuk usia 20-35 tahun, 2 untuk usia 35 tahun. Yang ketiga ada processing yang dilakukan setelah data sudah dipastikan terisi penuh, benar, dan telah dilakukan proses pengkodean. Yang terakhir ada cleaning atau pembersihan data, yaitu pengecekan kembali data yang telah di-entry. Selanjutnya ada informed consent atau lembar persetujuan yang akan diisi oleh ibu yang bersedia menjadi responden penelitian. Lalu ada kuesioner yang akan diisi oleh responden yang terdiri dari karakteristik anak, karakteristik ibu, serta perilaku asuhan. Selanjutnya adalah protokol penelitian berdasarkan pedoman KEPK. KEPK atau Komisi Etik Penelitian Kesehatan merupakan suatu lembaga yang diberikan kekuasaan oleh pihak instansi atau pemerintah untuk melakukan kajian etik penelitian kesehatan. Setiap instansi yang ingin melakukan penelitian atau riset kesehatan harus mengikutsertakan manusia dalam subjek penelitiannya, maka harus mempunyai KEPK. Nah, KEPK ini bertugas untuk menganalisis rencana atau proposal riset agar dapat diberikan persetujuan etik. Tanpa adanya persetujuan etik oleh KEPK, penelitian tidak bisa dilakukan. Adapun protokol penelitian yang harus disiapkan untuk mengajukan ke KEPK yaitu yang pertama membuat surat pengantar, yang kedua mengisi form isian peneliti, dan yang ketiga mengisi form protokol. Untuk surat pengantar, isinya terdiri dari nama peneliti, judul, alamat, dan nomor telepon, lalu ditandatangani oleh pimpinan fakultas atau dekan. Contohnya seperti gambar berikut. Yang kedua yaitu form isian peneliti, yang terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, biodata peneliti. Yang kedua, informasi seputar proposal penelitian seperti judul, waktu dan tempat penelitian, dan rincian dana. Yang ketiga, metode penelitian yang berisikan ringkasan penelitian yang ingin diajukan, seperti ringkasan motivasi dilakukannya penelitian, tujuan dan manfaat, risiko yang mungkin timbul dan cara mengatasinya, jenis dan desain penelitiannya, dan lain-lain. Yang keempat, proses mendapatkan persetujuan setelah penjelasan atau PSP atau informed consent, seperti kepada siapa PSP dijelaskan, masalah etik yang mungkin dihadapi subjek, isi penjelasan tentang naskah PSP, apakah ada keterangan tentang ringkasan penelitian, kerahasiaan subjek, dan lain-lain. Yang kelima, pernyataan, seperti apakah peneliti punya riwayat kriminal, berapa lama peneliti akan menyimpan data penelitian jika sudah selesai nanti, lalu tindakan pencegahan untuk menjaga kerahasiaan datanya seperti apa. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Yang ketiga adalah form protokol penelitian, yang isinya terdiri dari 7 bagian. Yang pertama, ringkasan yang berisi biodata peneliti, proyek penelitian seperti judul penelitian, ringkasan penelitian, dan lain-lain, dan rencana biaya. Yang kedua, informasi seputar penelitian seperti pendahuluan pada bab 1, seperti rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Yang ketiga, landasan teori seperti bab 2. Yang keempat, metode penelitian seperti bab 3. Yang kelima, daftar pustaka. Yang keenam, lampiran penelitian. Dan yang ketujuh, persetujuan setelah penjelasan atau PSP. Informed consent atau PSP adalah tahapan di mana subjek penelitian secara sukarela mengkonfirmasi untuk bersedia terlibat dalam penelitian. PSP ini diberikan saat responden sudah memahami dan menerima penjelasan. Lalu, responden akan mengambil keputusan tanpa dipaksa atau dipengaruhi oleh siapapun. Nah, contohnya seperti gambar berikut. Setelah formulir atau surat-surat tersebut telah dibuat, peneliti akan mengirimkannya kepada KEPK. Lalu, peneliti akan menunggu hasil telaah serta konfirmasi dari pihak KEPK-nya. Setelah disetujui, penelitian bisa dilakukan.
Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.